itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dan mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Dimas Cahaya Putra. Kali ini saya melihat beberapa video yang sangat viral sekali ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Taufik dari Pasuruan ya, tentang bagaimana bahwa kalau kita memegang dua pusaka itu insya Allah kita akan selamat dan masuk surga, tidak akan sesat. Ini dua pusaka yang dimaksud adalah kita harus betul-betul sesuai dengan Al-Quran, juga dengan para habaib, harus mencintai para habaib. Yang mana di sini memang agak menggelitik ya, jadi seolah-olah kalau melihat tekstur bahasa ya, verbalnya juga non verbalnya, dia berbicara seolah-olah memang bahwa para habaib ini memang betul-betul harus dihormati kalau Anda ingin masuk surga dan selamat. Dan di antaranya ketika kita sudah melaksanakan dua amalan itu, kita akan bebas dan dijamin masuk surga. Tetapi kalau kita meninggalkan salah satunya, di antaranya tidak mencintai habaib, maka kita akan sesat. Nah, di sini penekanannya pasti sesat, pasti sesat. Nah, ini ya penekanan bahasa, teksturnya seperti itu. Nah, ini para ulama dianggap harus mengawal para habaib. Jadi kalau ada ulama tidak mau mengawal ya akan menjadi sesat. Dan kita harus pahami ya bahwa apa yang disampaikan itu memang betul-betul ya sedangkan kita. Oleh karena itu kita lihat bagaimana apa yang disampaikan Pak Taufik, juga beberapa ulama menanggapi apa yang disampaikan itu. Dan tentu saja di sini saya sebenarnya netral ya, saya itu mencintai, mengabdi itu berdasarkan ilmunya. Kalau saya ya ilmunya, alimnya, memang betul-betul orang yang punya integritas di dalam kehidupan beragama. Itu yang saya abdi sesuai dengan keilmuannya. Itu yang kalau saya seperti itu ya, tapi tidak melihat itu. Nah, kalau saya harus mengabdi, mengawal habaib. Kemudian kalau habaibnya bicaranya kotor, kasar ya, dan selalu menghina orang, mencaci orang, terus saya kawal. Nah, itu kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi kita punya pendapat yang berbeda, dan bagaimana hadis yang disampaikan Pak Taufik itu juga dhaif. Oke, kita ikuti pakar-pakarnya dan apa yang disampaikan Pak Taufik, dan nanti kita tanggapi lagi. Terus bagaimana habaib? Sini aja. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal. Nah ini ya, ini Pak Taufik kurang seperti itu. Ya kalau saya melihat ya, walaupun kita dipaksakan karena hadis yang diragukan, dan beberapa ulama juga menyatakan hadis itu adalah dhaif, gitu loh. Nah, bagaimana tanggapannya sekarang beberapa alim atau ulama atau ya, pemilik channel ya, di sini ada Kiai Yusuf. Coba kita lihat Pak, apa yang disampaikan Kiai Yusuf. Kan ahli bait itu harus wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Apalagi kata Pak Taufik, Habib harus diikuti seperti halnya kita mengikuti Al-Quran. Saya mau nanya nih Pak Taufik Segap, ini zaman sekarang ini banyak kali nih oknum Habib yang diskotik, yang mabok, yang mungkin yang berzina, banyak oknum-oknumnya nih, yang zina, yang mabok, yang dawir. Saya mau nanya, jadi ulama dan seluruh umat Islam harus mengikuti mereka terus. Mereka mabok ikut mabok, mereka dawir ikut dawir, mereka mencaci umaro ikut mencaci maki, mereka menghina NU liberal harus mengikuti, mereka mencaci maki menghina ulama-ulama. Ya Yusuf ya,
penekanannya adalah Habib yang bagaimana. Kita harus logika saja. Jadi saya harus logika saja. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan. Kita menghormati orang itu siapa saja. Ya siapa saja memang alim, ya memang alim, kemudian berilmu dan berintegrasi. Artinya apa? Mereka di dalam kehidupan sosialnya itu memang bagus. Itulah yang kita hormati. Nah coba ini lihat, ada channelnya MP ya. Seperti itu. Harus nggak Oke, kita gugat sama-sama? Harus dong. Sebenarnya banyak ya pendapat ini ya, namun kita beberapa para ulama itu menafsirkan urusan wa itfrati ahli baiti. Ahli baiti itu maksudnya ahlul kisah. Maksudnya yang 4. Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Umat ini tidak akan tersesat bila mengikuti 4 orang ini yang sudah dijamin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijamin kebenarannya. Ya. Bukan lalu kemudian sampai ke cicit. Oke, seperti itulah. Jadi begini ya, pada dasarnya mohon maaf netizen bahwa kalau ada beberapa, kami bukan berarti tidak mencintai Nuria Rasul ya. Kita mencintai berdasarkan apa yang kita lihat secara logika ya. Tadi ada 2 penyanggaan. Siapa sih ahli bait itu siapa? Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian saya bukan berarti tidak ya, ini kalau memang Pak Taufik itu membuat sebuah video dan itu tampil di media ya, mereka berbicara, kami juga sebagai masyarakat ya juga berhak untuk memberikan pendapat. Jadi jangan dianggap kalau saya berpendapat seperti ini saya itu memecah belah. Kalau berbicara di media itu jangan punya dampak efek. Jadi efek yang mendidik itu. Jadi jangan efek yang penekanannya itu tidak mendidik, tetapi masuk dalam satu golongan dan itu kurang etik ya, kurang tidak beretika. Jadi sebagai seorang yang itu berbicara berdasarkan yang realita. Jadi jangan menimbulkan efek yang kurang baik ya. Sehingga nanti ada netizen dianggap ini memecah belah. Tidak, ini meluruskan agar kita bermedia itu punya dampak pendidikan, bukan punya dampak penekanan satu golongan. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Mudah-mudahan video saya, penyangkaan saya punya manfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.